Halo, ketemu lagi di mata kuliah PSI, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan migrasi dari monolit arsitektur ke event-driven arsitektur. Nah, migrasi dari monolit ke event-driven ini lebih beresiko dibanding daripada membangun ulang dari awal. Kenapa? Nanti akan dibahas secara mendetail ya. Tapi melihat keuntungannya sih, apakah migrasi ini worth it gitu ya? Kita lihat nanti pertimbangannya apa aja. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita throwback dulu dari pemaparan minggu lalu ya, tentang keuntungan event driven. Kita lihat dia itu loosely coupled, lalu high fault tolerance, lalu memanfaatkan asynchronous call ya. Nah, sedangkan kekurangannya datanya duplikat, dependensi ke message brokernya lumayan tinggi, lalu tidak bisa pakai sinkronos, dan kalau ada masalah itu lebih sulit untuk dimitigasi. Oke, itu untuk throwback dari pemaparan minggu lalu. Lalu hari ini kita mau bahas apa? Nah, kita mau bahas migrasi dari monolith ke event driven. Secara garis besar kita akan bahas ketiga ini ya. Yang pertama itu kapan atau ke kondisi apa saja kita itu nggak disarankan untuk migrasi gitu. Lalu yang berikutnya, oke, kita sudah deal nih mau migrasi dari monolith ke event driven. Strateginya seperti apa? Apakah begitu deploy monolithnya di shutdown atau sedikit-sedikit? Nah, itu nanti kita bahas. Lalu yang terakhir, step by step-nya. Apa aja yang harus dilakukan ketika sudah meyakinkan diri kita harus migrasi dari monolith ke event driven. Nah, untuk kebutuhan edukasi, presentasi ini sudah disimplifikasi ya, supaya nggak terlalu bingung, tapi tetap dapat esensinya apa yang harus dilakukan, seperti itu. Oke, kita masuk ke inti pembahasan kita hari ini. Yang pertama itu kapan atau atas dasar kondisi apa aja yang membuat kita mending nggak usah deh untuk migrasi gitu ya. Yang pertama itu microservice itu mahal loh. Apa yang membuat dia mahal? Biaya servernya itu berkali-kali lipat. Contoh, let's say CIS yang sekarang ya, itu berjalan di sebuah server, di sebuah komputer gitu. Kalau kita pecah dia menjadi 3 aplikasi atau 3 service, setidaknya kita butuh 3 kali lipat biaya lebih besar dibanding yang sekarang gitu kan ya. Nah, belum lagi kita harus ngomongin untuk koneksi antar servernya, karena koneksi antar server itu juga mahal dan berbayar ya. Berikutnya, kalau ngomongin soal duit, tadi sudah dipecah menjadi 3. Nah, apakah cukup satu orang untuk handle ketiga aplikasi itu? Mungkin kita butuh orang lagi. Jadi harus bayar orang lagi gitu kan. Yang pada akhirnya juga membuat si microservice ini mahal. Oke, dari perusahaan udah deal tuh, oh ya udahlah mahal, tapi kita tetap gas saja. Masalah berikutnya apa? Kita butuh tim yang berpengalaman. Kenapa? Karena tadi kita sudah tahu sendiri kan ya, kalau sulit untuk mitigasi problemnya di microservice. Jadi kita butuh orang yang udah pernah belajar atau udah pernah tahu untuk handle masalah-masalah seperti itu. Belum lagi kalau nanti masalahnya di luar development atau lebih ke sisi infra ya maksudnya. Kita butuh juga infrastruktur atau tim infrastruktur yang berpengalaman. Apakah itu sudah dipikirkan? Nah, seperti itu juga. Oke lah, kata perusahaan, ya udah kita cari aja tim yang berpengalaman, bla bla bla. Tapi ada masalah satu lagi nih. Challenge dari microservice atau event driven tadi udah dipikirkan belum ya? Udah dipikirkan dia akan ada delay, udah dipikirkan dia akan tidak bisa HTTP call, itu udah dipikirkan. Nah, kalau semuanya sudah dipikirkan, barulah kita masuk
dan yakin untuk pindah gitu ya. Tapi dari 3 poin ini, dari sudut pandangku sendiri ya, arsitektur ini nggak selalu menguntungkan microservice atau event driven. Terutama untuk startup yang kecil atau tim yang kecil, bahkan sampai yang perusahaan menengah sih belum tentu ya, karena banyak pertimbangannya. Jadi biasanya kalau kita mengejar time to market atau untuk ngetes pasar istilahnya ya, biasanya kita pakai monolit dulu. Tentu dengan harapan produk atau sistem kita itu berkembang ya. Jadi nanti kalau udah timnya mulai besar, udah banyak orang dalam satu tim, waktu mau compile udah lambat, waktu mau deploy udah lambat. Nah, itu harus kita pikirkan untuk refactor code-nya jadi microservice. Gitu ya. Nah, oke, dari 3 item yang tadi udah deal nih. Kita tetap gas ganti atau migrasi ke microservice atau event driven. Terus kita kan tadi asumsinya sudah punya sistem yang monolith dulu ya. Nah, sebelum eksekusi, kita perlu tahu nih, kita mau ambil pendekatan yang mana? Big Bang atau phased. Big Bang itu artinya setelah deployment, sistem kita yang monolith ini nggak dipakai lagi. Jadi tiba-tiba berubah menjadi si microservice gitu. Sedangkan yang phase ini, kita nanti jalannya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit maksudnya apa? Kita pecah dulu service-servicenya, lalu kita pilih prioritas yang mana yang mau jadi microservice duluan. Jadi nanti si monolithnya akan berjalan bersama service baru secara berbarengan begitu ya. Nah, untuk yang Big Bang ini, aku pernah dengar kalau Blibli melakukannya dulu di tahun 2016. Di waktu aku awal-awal join, mereka sedang migrasi dari monolith ke microservice. Pada saat itu masih HTTP call microservice ya, belum yang event driven. Dan aku sendiri pernah melakukan yang phased ini sekarang dan masih berlanjut sih. Dan berdasarkan pengalaman juga, kebanyakan orang akan pakai phase ya. Kenapa? Karena lebih meminimalisir resiko. Karena kalau Big Bang, ketika monolithnya sudah mati, akan sangat beresiko kalau si microservice-nya belum mature gitu ya. Sedangkan kalau phased itu kita bisa pilih 1 atau 2 service yang mungkin low priority untuk kita jadikan kelinci percobaan gitu ya. Jadi resikonya lebih dikecilkan, lebih minimalisir lah begitu. Oke, kita udah pilih, let's say kita mau pakai phase tadi ya, lalu kita sudah deal juga dari manajemen, oke kita pakai microservice, kita udah pakai pendekatan yang phase approach. Nah, berikutnya kita harus lakukan langkah-langkah ini nih. Ada 6, 5 pertama itu sebenarnya tidak harus berurutan ya, kecuali yang terakhir si migrate dan go live ini harus jadi step paling terakhir. Karena bisa aja kita memilih dulu service mana yang mau dinaikin duluan, kita pilih communications-nya, pada kasus ini kita kan mau pilih event driven ya. Atau kita pilih dulu, kita kelompokkan service-service yang mana ini bisa dilakukan tanpa harus berurutan gitu ya. Kita masuk ke yang pertama. Readiness itu maksudnya apa? Kita harus yakin dulu kalau kita benar-benar yakin mau naik ke microservice. Kita harus bisa jelaskan ke manajemen kalau kita ini udah lambat loh waktu deploy, udah lambat waktu ngodingnya, waktu compile, bla 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 semuanya. Jadi kurang efektif, kurang produktif. Harus kita state seperti itu supaya kita dapat komitmen dari manajemen. Karena kita sudah tahu sendiri, microservice itu mahal ya dari slide-slide sebelumnya. Lalu kita juga tahu kita butuh tim yang berpengalaman, kita harus cek nih, tim kita sudah cukup nggak untuk ngerjainnya, untuk maintain-nya. Nah, itu termasuk dalam poin yang ketiga ini. Lalu yang keempat, apakah infrastrukturnya juga sudah siap? Oke, let's say kita pakai Google Cloud.
infrastruktur pasti siap ya, tapi apakah timnya yang di atas ini sudah cukup oke untuk nge-handle infrastruktur Google Cloud? Nah, itu harus di-checklist semuanya. Oke, let's say keempat ini udah pass semua ya, udah oke semua, dari manajemen udah lampu hijau, timnya udah jago-jago semua, pakai Google Cloud, dan nomor satu ini juga sudah di-approve sama manajemen. Berikutnya kita harus ngapain? Nah, kita harus bisa pecahin service kita atau aplikasi kita itu menjadi bounded context. Artinya fungsi-fungsi mana yang terikat satu sama lain itu kita kelompokkan menjadi satu service. Kita lihat contohnya dari monolith sebelah kiri ke distributed sebelah kanan. Ada course module, payment module, ini harusnya user module ya. Nah, kita lihat kalau sebenarnya modul ini bisa kita pecah menjadi satu bounded context, artinya ke dalam satu service sendiri. Jadi itu kita harus persiapkan. Oke, mungkin di dalam kasus ini terlihat sangat gampang ya. Tapi nanti di real case-nya ini akan sangat sulit karena si course module ini pasti nanti akan berhubungan dengan payment module secara logical ya. Padahal kita mau pisahin dia secara fisikal. Nah, gimana caranya? Itu akan ada di challenge-challenge berikutnya ya. Tapi sekarang sesimpel itu dulu. Fungsi-fungsi yang terikat satu sama lain itu dikelompokkan menjadi satu bounded context sendiri. Seperti ini ya. Oke, berikutnya kita udah tahu nih akan ada dipecah menjadi 3. Tapi kan kita tadi pilihnya phased approach ya. Jadi kita harus pilih salah satu dulu untuk naik ke production, maksudnya seperti ini. Kita harus pilih dulu payment service dulu deh. Pertimbangannya apa? Ya mungkin karena payment service ini kan hanya 1 kali sebulan. Jadi kalau contohnya ngebug hari ini masih bisa di-fix besoknya. Atau kalau di industri bisa disebut dengan low traffic service ya. Jadi kita bisa tahu waktu nanti kita naikin dia ke production, challenge-nya apa aja, sehingga waktu kita mau naikin service yang lebih krusial seperti core service ini yang digunakan setiap hari atau user service yang digunakan untuk login setiap hari, itu kita bisa lebih siap-siap untuk handle isu-isu yang kemungkinan muncul gitu ya. Makanya kita harus pilih dulu yang mana yang mau naik duluan. Oke, berikutnya communication antar service. Nah, kita kan sudah memutuskan untuk menggunakan event driven. Apakah event driven only atau harus ada RESTful-nya? Kita balik dulu ke slide sebelumnya. Contoh dari distributed architecture yang sudah kita buat ini, seperti kasus yang minggu lalu ya. Contoh ada kita mau ujian, si core service-nya nggak bisa ngasih kita ujian kalau payment-nya belum selesai gitu ya. Nah, dari tim product manajernya apakah sudah setuju kalau ada delay dari pembayaran ke core service? Itu harus dipikirkan dulu. Nah, tapi kalau dia nggak mau delay, artinya nggak mau lah begitu dia bayar harus langsung terupdate saat itu juga. Mau nggak mau kita pakai HTTP call dari payment service ke core service gitu ya. Kalau dia ya oke lah 1 menit 2 menit nggak apa-apa. Kalau dia udah bayar 1 menit lagi baru core service-nya ke update, ya oke, kita nggak perlu maksain pakai HTTP call. Jadinya kita event driven only gitu ya. Nah, berikutnya yang paling penting adalah data migration. Jadi nggak jarang kalau sistem kita yang monolith itu sudah memiliki data yang nantinya akan digunakan di dalam microservice ya. Contoh, kita balik lagi ke sini. Nah, di dalam DB ini harusnya sudah ada dong data-data dari payment module.
Padahal kita mau pindahin dia ke MySQL ini ya, di dalam distributed arsitekturnya. Nah, kita harus tentukan nih strateginya. Apakah kita harus downtime? Artinya sistem kita itu nggak bisa diakses sama sekali. Jadi benar-benar shutdown, nggak bisa nambah data, nggak bisa ngurangin data, nggak bisa diakses gitu lah. Atau bisa setelah deploy datanya pelan-pelan mengalir. Nah, maksudnya itu gimana? Contohnya itu paling enak kalau kita lihat di kasus realnya ya, seperti ini. Contoh, ini kemarin itu kan adalah sebuah e-commerce ya. Di sini udah ada product management, user management, payment management, dan lain-lain dalam satu service. Lalu kita mau pindah ke microservice yang bentuknya event driven. Contoh yang paling dekat kita buat dua ini aja ya, core service dan product service. Nah, sebelumnya kan dari UI ke gateway dan ke core service. Contohnya kita mau buat produk. Jadi seorang user atau seorang seller mau buat produk, upload produk, dia akan masukin datanya ke core service ya, di dalam monolith. Dari user ke UI ke gateway akan langsung ke product service, ke core service yang hanya sendirian. Lalu ceritanya oke, udah selesai development, product service-nya udah ready, tinggal naik production. Nah, ini harus benar-benar jadi pertimbangan nih. Perlu nggak downtime? Atau bisakah nanti on the fly? Kalau pendekatan yang kami lakukan kemarin itu waktu migrasi, perlu downtime. Kenapa? Karena ada kemungkinannya seorang seller itu masih membuat produk saat kita melakukan migrasi ya. Contohnya nih, oke, kita migrasi datanya dari core service ke product service, dari PostgreSQL ke Mongo. Itu kan lumayan juga ya, dari Postgre malah ke Mongo, terus migrasi lagi. Datanya bergiga-giga gitu. Nah, itu harus dipikirkan. Jadi, terpaksa kita shutdown yang core service ini supaya produknya nggak nambah di database si PostgreSQL. Nah, jadi dia udah mati, datanya dipindahkan, lalu nanti dia dihidupin lagi. UI service-nya dihidupin, gateway-nya dihidupin, akhirnya jalan lagi seperti biasa. Begitu ya. Jadi, itu maksudnya kenapa butuh downtime. Contoh yang on the fly gimana bang? On the fly, contohnya kita financial service ya. Financial service ini biasanya hanya melakukan proses datanya setiap hari satu kali gitu ya. Jadi ya kita bisa tahu kalau si tim finance itu lagi kerja. Kita tinggal minta izin aja. Kita jangan kerja dulu ya di jam sekian karena ada proses migrasi data on the fly. Nah, jadi mereka nanti nggak akan kerja tuh. Tapi sistemnya sama sekali nggak down. Lalu setelah migrasi datanya selesai dari Postgre ke Postgre juga, kebetulan lebih cepat ya. Jadi kita bisa kabarin ke mereka, ini sudah selesai ya, boleh lanjutin kerja gitu. Kira secara garis besar itu aja hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau migrasi dari monolith ke event driven. Dan silakan ya. Terima kasih.